Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyatihi. Para santri, para siswa yang berbahagia, yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mencari ilmu, bersama-sama untuk belajar meskipun dengan keterbatasan karena tidak secara langsung tatap muka. Mudah-mudahan tidak mengurangi barokah, tidak mengurangi pahala yang akan kita dapatkan. Untuk materi pada kali ini pelajaran qawaid fikih ya, sesuai dengan materi yang telah sampai pada kelas 4 kemarin ya, saya tanya sampai mana ya, jadi sampai bab sani tentang kaidah kuliah ya. Langsung saja kita awali dengan membaca, kemudian memahami. Sedikit saya jelaskan, seandainya nanti ada ketidakjelasan tentang apa yang saya sampaikan, silakan tanyakan di pertemuan kita waktu online make WA. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tawi bab atani kang kaping pindho. Fi qawaida ing dalem jelasno pira-pira kaidah kuliatin kang bangsa kuliah. Yatakharraju kang dadi cukul, artinya muncul, keluar, alaiha ing atase qawaid mawa barang layan hasiru kang ora dadi karingkes apa ma minas suwari saking pira-pira contoh, pira-pira gambaran al juz'iyati kang bangsa juz'i. Jadi kaidah kuliah sendiri yaitu suatu kaidah ya yang secara peruntukannya itu lebih khusus dibandingkan kaidah-kaidah yang kemarin. Kalau kaidah-kaidah yang kemarin itu peruntukannya lebih umum, kalau ini peruntukannya lebih khusus, ya lebih khusus tentang hal-hal tertentu. Jadi ada pembatasan-pembatasan gitu istilahnya. Wahaka mongko ngalapo sapa sira. Wahaka mongko ngalapo sapa sira nadma arba'ina ing nadom 40. Qaidatan. Apane qaidahe? Masrudatan kare den urut-urutaken, den runtutaken. Masrudatan hale den runtutaken. Wahidatan kelawan suci, fa wahidatan mongko nuli suci kang weneh. Wahia lan utawi kaidah minal qawaidi iku setengah saking pira-pira kaidah al kulliyati kang bangsa kuliah. La tanhasiru kang ora dadi karingkes atau tidak terbatasi. Suwaruha apa pira-pira contone qawaid al juz'iyatu kang bangsa juz'iyah. Jadi kaidah pada bab ini ya sebenarnya kalau dari contoh ya tidak terbatas ya. Dari contoh tidak terbatas, banyak sekali. Waru bamastusnia lan terkadang denjabaken, jadi dikecualikan minha saking qawaid suwarun apa pira-pira contoh.
Lakinnaha tetapi suwar qalilatun iku gedhik tanhasiru kang dadi karingkes atau bisa dihitung. Tanhasiru kang dadi karingkes atau bisa dihitung apa suwar. Meskipun dari beberapa contoh tadi ya, contohnya itu ya tidak begitu banyak yang dikecualikan. Jadi contoh-contoh yang dikecualikan, hal-hal yang dikecualikan itu tidak begitu banyak. Fahia mongko utawi qawaid ala tahqiqi ing atase kenyataannya, atas sebenarnya. Aghlabiyatun iku bangsa aghlabiyah. Artinya sesuatu yang umum terjadi, ya. Sesuatu yang umum. Kaghalibil qawaidi kaya umume pira-pira kaidah al-fiqhiyati kang bangsa fikih. Wahalan ilinga ana utawi ingsun asra'u iku tumandang sapa ingsun fi nidhamiha ing dalem nyusun ing dalem ngruntutna arba'ina 40 mang rajian hale wong kang arep-arep ngarep-ngarep al-auna ing pitulung, artinya pertolongan Allah ala tamamiha ing atase sempurnane arba'ina. Jadi kaidah yang ada di sini itu kaidah aghlabiyah, makanya disebut juga ya, sebagian ulama menyebutnya ya kaidah kuliah ini dengan kaidah aghlabiyah, nah, kaidah yang umum. Muaqiban hale wong kang ngiring-ngiringi kulan ing sekabehane bima kelawan barang yustasna kang den jabakna apa ma minha saking qawaid wa malan barang ya'rudu kang anyar teka apa ma limaring ingsun fil asna'i ing dalam tengah-tengahe fil asna'i fil asna'i ing dalam tengah-tengahe natu al qaidatu tawi qaidah al ula kang kaping pindho al ijtihadu iku lafat al ijtihadu ila akhir. Al ijtihadu tawi ijtihad la yang kodu iku raden rusak apa ijtihad fil ijtihadi kelawan ijtihad kang weneh. Wal al ijtihadu tawi ijtihad indahu mungguhe ulama layung kodu iku ora den rusak apa al ijtihad sing kawitan wau bil ijtihadi kelawan ijtihad kang weneh mutlakon kelawan mutlak dia arudu ing dalem nalikane anyar teko apa al ijtihad sing nomor loro Pak. Jadi untuk kaidah kuliah yang pertama adalah al ijtihadu la yungqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dirusakkan, tidak bisa dibatalkan karena adanya ijtihad yang lain. Gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya ya, semisal sampean niku berada di satu tempat, ya, ingin melakukan sholat, ingin melaksanakan sholat, dan kebetulan tempat itu tidak ada tanda, tidak ada qarinah yang menunjukkan arah kiblat. Maka bagaimana solusinya sampean mengetahui arah kiblat itu? Apakah ke arah kanan, kiri dan sebagainya? Ya, sedangkan itu tidak ada sama sekali qarinah, tidak ada. Semisal contoh seperti ini di mana sampean tersesat di tengah hutan, qarinah seperti matahari pun tidak ada. Bulan pun tidak ada karena dalam keadaan gelap, bintang pun tidak ada dalam keadaan mendung semisal. Lah untuk menentukan arah kiblatnya bagaimana? Maka kamu lakukan ijtihad. Ya.
tentang arah kiblat. Yang kamu yakini mana? Gitu. Yakini mana? Apakah kanan, kiri, samping dan sebagainya. Ijtihad sendiri kan secara istilah yaitu mencurahkan ya, kekuatan pikiran untuk mencapai sesuatu yang dimaksud. Kalau seandainya ijtihadmu itu benar, maka disebut dengan ijtihad yang shawab. Tapi kalau ijtihadmu salah, maka disebut dengan ijtihad yang khata. Tetapi tetap berpahala meskipun khata. Kalau seandainya benar pahalanya 2, kalau seandainya salah pahalanya 1. Nah, kembali lagi kepada contoh tadi. Kamu berada di satu tempat yang kamu tidak tahu arah kiblat. Mana arah kiblat? Apakah kanan atau kiri? Maka untuk menentukan arah kiblat kamu menggunakan ijtihad. Nah, contoh sholat duhur atau sholat isya. Kamu ijtihad arah kiblat itu ke arah A. Namanya arah itu A, B, C, D di situ. Karena kamu tidak tahu barat mana, timur mana, selatan mana, utara mana. Nah, kamu berijtihad ternyata arah kiblat ke arah A semisal. Kamu melakukan sholat duhur, Allahu Akbar, ya, sampai selesai. Kemudian untuk sholat duhur ternyata keyakinanmu berubah lagi. Ketok aneh kok arah kiblat itu ora nang arah A. Ya, kamu punya ijtihad yang lain. Oh ternyata ijtihadmu yang kedua itu arah kiblat ke arah B. Maka bagaimana? Maka ijtihadmu yang pertama tadi ya tetap saja jadi, tidak rusak, tidak batal karena ijtihadmu yang kedua. Berarti sholat yang pertama tetap sah, ya, sah. Meskipun nanti pada hakikatnya itu kiblatnya salah, ya, pada hakikatnya kiblatnya salah. Nanti disebut ijtihad qata itu. Ya. Atau contoh yang lain. Ya, ada seorang hakim menangani suatu kasus. Akhirnya dia dituntut untuk berijtihad untuk menentukan hukum dari kasus tersebut. Dia membuat satu keputusan, ya, seperti keputusan semisal menentukan si A itu bersalah seperti ini dan seperti ini, gitu. Ya. Kemudian setelah dia memutuskan, wis diketok palu jedok, diputuskan, ternyata di kemudian waktu hakim itu dalam ijtihadnya berubah. Maka hukum yang awal yang diberikan hakim tadi tidak bisa. Hukum yang awal saya cabut lagi, tidak bisa. Secara umum ya, secara umum. Kecuali nanti ada beberapa pengecualian. Begitu juga dengan ijtihadnya Imam Syafi'i, ada ijtihad dari qaul qadim, ada ijtihad dari qaul jadid. Ya, Imam Syafi'i kan punya dua qaul. Ya, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Dengan adanya qaul jadid, ya, munculnya qaul jadid, ya. Qaul jadid tidak bisa membatalkan qaul qadim, tidak bisa. Orang yang pernah mengamalkan ibadah dengan qaul qadim ya tetap sah. Gitu. Meskipun dalam qaul jadid tidak sesuai. Ya. Ya, meskipun dalam qaul jadid tidak sesuai. Lah ibadah yang dilakukan qaul qadim pada yang mengikuti qaul qadim bagaimana? Itu tetap sah. Oh, seperti itu. Wastasni lan jabakno sira. Kecualikanlah. Minha sangking al-qaidatul ula. Dari kaidah pertama ini kecualikan beberapa hal, beberapa persoalan. Ya bakno suwaron ing pira-pira contoh fil jumlati ing dalam gemblengan. Namun ada beberapa hal yang dikecualikan dalam kaidah ini. Di antaranya itu apa? Naqdul imami. Rupane oleh ngrusak imam lihima maring bumi sengkeran min qabli lihimaman maring bumi sengkerane wong. Qablahu ing dalem sadurunge al-imam. Termasuk dikecualikan yaitu
ketika seorang pemimpin, seorang imam, contohlah presiden gitu, dia membuat keputusan berbeda dari presiden sebelumnya tentang pengelolaan wilayah tertentu atau tanah tertentu. Semisal, contoh presiden pertama Soekarno menetapkan bahwa area ini adalah digunakan untuk hutan lindung. Kemudian bergantilah presiden yang lain, ya, Pak Soeharto menetapkan ini tidak lagi jadi hutan lindung, tapi ini jadi hutan industri. Bagaimana? Maka ketetapan awal dari Presiden Soekarno itu batal. Gitu. Yang berlaku keputusan ketetapan yang dibuat oleh presiden yang kedua. Ya. Yang berlaku keputusan yang dibuat oleh presiden yang kedua. Gitu. Wa qismatul ijbari, termasuk lagi pengecualian yang kedua. Wa qismatul ijbari lan andum kelawan meksa haisu tagum ing dalem dindinggon jumeneng bayinatun apa saksi bighalatil ladzi kelawan lupute wong kosama kang ngandum sapa alladzi, ya. Ngandum ai al-qisma, ngandum ing bagian, maf'ulnya dibuang. Termasuk lagi pengecualian dari kaidah pertama, yaitu masalah qismatul ijbar. Ya. Seperti apa qismatul ijbar itu? Contoh ngeten nggih. Jadi membagi tapi dengan dipaksa itu qismatul ijbar. Contoh ngeten. Ada seorang pengusaha, semisal A, ya, pengusaha. Terus ada koleganya, mitra lah istilahnya, mitra atau teman. Ya, dia ada A sebagai seorang pengusaha atau pedagang. Terus ada dua orang lagi sebagai kolega, teman, ya, temannya. Nah, teman ini dihutangi, ya, dihutangi. Setelah itu, ya, artinya dihutangi, si A ini hutang ke dua temannya tadi, ya, bukan si A menghutangi dua temannya, bukan. Si A hutang ke dua temannya tadi. Setelah itu, setelah berjalannya masa, ternyata usaha yang dia lakukan bangkrut, rugi, sampai membuat beberapa modalnya keambil, ya. Beberapa sebagian modalnya terambil. Lah, di keadaan yang lain, dua temannya tadi itu menuntut, uang saya tolong dikembalikan, ya, uang saya tolong dikembalikan. Semisal kamu dulu punya hutang ke saya 500 juta, ya, teman satunya lagi saya juga 500 juta, ya, teman satunya lagi 500 juta, berarti 1M misal. Ternyata setelah dihitung-hitung, jumlah harta yang dipunyai si A tadi itu jumlahnya kok cuma 600 juta. Maka bagaimana? Ya, maka harta yang dimiliki oleh si A tadi itu diambil secara paksa. Tapi yang mengambil hakim, ya tidak boleh, ya. Berarti harus melalui proses peradilan dulu. Melalui proses peradilan. Tidak semena-mena langsung menggunakan orang, menggunakan preman mengambil, tidak bisa. Harus melalui keputusan hakim. Karena sisa uangnya tinggal 600 juta, maka bagaimana? Dua teman tadi dibagi, ya, satu orang dapat 300 juta, satu orang lagi dapat 300 juta. Itu namanya qismatul ijbar. Tapi dalam kasusnya seperti ini, setelah dua orang tadi mendapat bagiannya 300 juta dari sisa harta yang dimiliki oleh si A tadi, ternyata muncul orang yang ketiga lagi, ya, yang juga si A punya hutang kepada orang ketiga ini. Maka bagaimana?
Apakah berlaku al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad? Tidak. Namun hakim dapat mengubah keputusan terdahulu. Yaitu dengan cara apa? Membagi harta pedagang tadi atau pengusaha tadi menjadi 3 bagian. Artinya orang 3 tadi sama-sama mendapatkan. Ini dengan ketentuan memang hutangnya itu sampai segitu. Kalau cuma yang pihak ketiga tadi, orang yang ketiga yang baru muncul itu kok cuma menghutangi 10 juta kepada si A, ya ndak. Makanya dalam proses peradilan nanti tentukan prosentasenya berapa. Ya, prosentasenya berapa. Bukan langsung bagi 2, bagi 3 itu gampang-gampangannya ya. Dibagi 2, dibagi 3 itu gampang-gampangannya seandainya hutangnya sama, ya, seandainya hutangnya sama. Itu. Tapi kalau seandainya hutangnya tidak sama, nanti ya di persentase di dalam proses pengadilan, ya, proses pengadilan perdata itu biasanya ada seperti itu. Kadzalika iku koyok mengkono kismatul ijbar. At-taqwimu utawi ngrego-ngrego in yu'zar lamun den weruhi, in yu'zar lamun den weruhi apa ala sifatin ing atase sifat ala sifatin naqsin apa ing atase sifat kurang au ziyadatin utawa tambah. Tala kang ngiring-iringi tala kang nyandingi atau ngenut bureni, tala kang nyandingi utawa ngenut bureni apa takwim. Begitu juga seperti permasalahan ijbar. Ya, seperti permasalahan ijbar itu contohnya lagi yang dikecualikan adalah masalah takwim. Ya, masalah takwim. Contohnya apa? Ada seorang laki-laki meninggal. Harta peninggalannya sebuah berupa rumah, beberapa sawah, ya. Dan atau yang lain lah, mobil dan sebagainya. Pada waktu pembagian warisan, ya, tiap-tiap barang tadi ditaksir, ya, berapa harganya. Ya, kalau bahasa Jawanya itu diaji kerto. Ternyata ya ada ahli waris yang memperoleh lebih dan ada yang mendapatkan kurang. Ada memperoleh lebih, ada mendapatkan kurang. Gambarannya piye? Ngeten. Seandainya ini si A mendapatkan bagian rumah, si B mendapatkan bagian mobil, si C mendapatkan sawah semisal, ya. Seperti itu contohnya. Kemudian dikira-kira harganya seperti ini, segini, ya kan dikira-kira gitu. Ternyata apa yang dikira-kira itu tidak sesuai dengan yang berlaku di umumnya harga gitu. Atau perkiraannya tidak sesuai, takwimnya tidak sesuai. Taksirannya tidak sesuai. Ya, jadi saya sebelumnya sing oleh omah regane sakmene, ternyata didol tenan kok mung payu sakmene pasarane. Aku sing oleh mobil jadi regane sakmene, ternyata mesine wis ilang, gara-gara ragangane tok, dadi gak payu dole semisal. Maka boleh penghitungan ulang gitu. Jadi penghitungan yang pertama itu dibatalkan. Ya, memakai perhitungan yang kedua tadi gitu. Ya, memakai perhitungan yang kedua. Ya, pembagian warisannya diulang dalam artian
tentang nilai dari harta tersebut itu dihitung ulang gitu. Bukan bagian-bagiannya. Kalau bagian-bagiannya kan sudah pasti. Ya, menurut ilmu waris yang ada itu. Wal hukma lan oleh ngukumi hakim lil khariji maring wong kang ana njaba. Artinya orang kang ana njaba ini orang yang tidak memegang memegang benda yang diperebutkan atau berada di luar wilayah benda yang diperebutkan. Bisyuhudi kelawan pira-pira saksi in aqama lamun jumenengaken. In aqama lamun jumenengaken ha ing syuhud ad-dakhilu sapa wong kang ana jero. Fima ing dalem barang qad sukina kang kinaweruhan apa ma. Termasuk lagi ya, pengecualian dari kaidah al-ijtihadu la yanqadu bil ijtihad, yaitu permasalahan antara kharij wa dakhil. Orang yang berada di luar, orang yang berada di dalam. Ya. Maksudnya bagaimana kharij dan dakhil ini? Kharij itu orang yang memperselisihkan sesuatu atau memperebutkan sesuatu, akan tetapi dia tidak memegang atau tidak menguasai atau sesuatu yang diperebutkan tadi tidak berada di wilayahnya. Sedangkan dakhil, orang yang memperebutkan atau memperselisihkan tentang sesuatu, tapi sesuatu tadi yang dia perebutkan itu ada di kekuasaannya atau dia pegang atau berada di wilayahnya. Ya, saya ambil contoh seperti ini. Ada sebuah mobil. Ya. Si A mengakui bahwa ini mobilnya, si B juga mengakui bahwa ini mobilnya. Lah untuk menentukan siapa yang pemiliknya ini seperti apa keputusan hakim? Ini tanpa ada bukti, tanpa ada saksi ya. Ambil contoh ini, tanpa ada bukti, tak ada saksi. Ya, mobil kamu yura jenenge. Maka hakim mengambil keputusan, lah mobil itu dipegang siapa sekarang? Oh, mobil itu dipegang si A. Oh, berarti itu mobil A, ya, bukan mobil B. Karena tidak ada bukti, tidak ada saksi yang lain. Hakim memutuskan jedet, oh ini mobilnya A. Setelah itu si B, ya. Kemudian datang lagi hakim, Pak Hakim, saya sekarang sudah ada saksi, sudah ada bukti bahwa itu mobil saya. Bukti ini apa? Ini sampean tingali. Ini BPKB-nya, STNK ini hilang. BPKB hilang nggih. Kula golek kok ketemu. Sampean dilok plat nomor karo BPKB ini. Lak podo atas nama saya. Gitu. Nek gak percaya mana iki saksine biyen. Ya iki tanggoku ngerti nek mobil iki nduk nggonku. Ya, tahu iki mobilku. Bagaimana keputusan hakim, apakah keputusan pertama tadi bisa dirubah? Ya, artinya memenangkan si B bisa. Ya, jawabannya bisa. Karena si B mendatangkan bukti, mendatangkan saksi. Ya, enggak. Jadi syuhud di sini bisa berupa bukti fisik atau syuhud di sini bisa berupa orang. Ya, bisa berupa orang yang dijadikan saksi seperti itu. Ya. Jadi barangnya akan dimiliki si B yang kedudukannya sebenarnya tadi sebagai al-kharij ya. Ya, dengan dasar apa? Al-hukmu lil kharij bisyuhudi atau wal hukma lil kharij bisyuhudi. Jadi hukum ya, hukum yang ditentukan oleh hakim itu bisa memberi manfaat kepada kharij ketika kapan? Ketika kharij ada syuhud, ada saksi baik berupa bukti maupun saksi yang berupa personal atau perorangan. Gitu. Ya, demikian materi
materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa memberi manfaat pada kita semua, meskipun dengan keterbatasan, ya, meskipun dengan keadaan yang mungkin kita tidak sama, sampai di rumah sinyal angel, atau mungkin ya, keterbatasan pakai data dan sebagainya, ya mudah-mudahan tidak menjadi penghalang. Menjadi penghalang kita dalam belajar, ya, dengan titolabul ilmi, diingati oleh ilmu, ya, sebagai bekal kita, sebagai kewajiban kita, ya, titolabul ilmu, titolabul ilmi itu ya kewajiban, ya. Kewajiban kita menuntut ilmu bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, seperti itu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.